kolaborasi klepon di tingkat global. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang dari Pradipa. Perkenalkan, nama saya Pradipa, absen 4. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Silmas Anindra Sukma, absen 3. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Silmas nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Gustian Lestari, absen 5. Perkenalkan, nama saya Gusti Padewi Tapaleswari, absen 6. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putri Wijaya Pratiwi, nomor absen 2. Yang pertama dimulai dari saya, apa sih itu klepon? Klepon merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa dan dikenal sebagai jajanan pasar berbahan dasar tepung ketan, gula merah, serta taburan kelapa parut. Kini, klepon tidak hanya dijual di pasar tradisional, tetapi juga dikolaborasikan dengan kuliner modern seperti cake klepon, donat klepon, es krim klepon, croissant hingga dessert box yang dipasarkan di kafe dan juga restoran internasional. Kolaborasi ini membuat klepon semakin dikenal di tingkat global tanpa menghilangkan cita rasa khas dan juga nilai tradisionalnya. Selanjutnya, sebagian klepon dari warisan budaya kuliner Indonesia. Klepon termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda oleh UNESCO melalui pengakuan terhadap tradisi kuliner Nusantara. Perkembangan inovasi klepon membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan bantuan teknologi digital dan media sosial, klepon semakin mudah dipromosikan hingga ke mancanegara, sehingga generasi muda perlu ikut melestarikan dan mengembangkan makanan tradisional ini agar eksis di era globalisasi. Baik, selanjutnya saya akan ingin mempresentasikan bahwa terkaitan ke kolaborasi klepon dengan nilai Pancasila. Yang pertama itu ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun terlihat sebagai urusan duniawi, pelestarian klepon berkaitan dengan rasa syukur. Yang pertama, rasa syukur mengelola dan melestarikan kekayaan dalam alam Indonesia seperti kelapa, padi, ketan, dan tebu adalah bentuk rasa syukur atas anugerah Tuhan. Yang kedua itu etika konsumsi. Dalam budaya Jawa, makanan sering kali memiliki simbolisme spiritual. Menjaga kualitas dan kehalalan produk kuliner ini juga merupakan bagian dari pengalaman nilai religius dalam berdagang. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Inovasi klepon menunjukkan kemajuan peradaban tanpa meninggalkan nilai kemanusiaan. Yang pertama ada penghargaan karya. Pengakuan UNESCO dalam bentuk penghargaan dunia terhadap martabat dan kreatif manusia Indonesia. Yang kedua, ada berinovasi, mengadaptasikan klepon ke bentuk modern seperti dessert box dengan tetap mencantumkan klepon adalah bentuk kejujuran budaya dan penghormatan terhadap pembuat aslinya. Selanjutnya ada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang pertama ada identitas nasional, yaitu klepon menjadi wajah Indonesia di mata internasional. Ketika orang luar negeri menyukai klepon, mereka sedang mengenal identitas Indonesia. Selanjutnya ada gotong royong modern. Kolaborasi antara chef modern, pengusaha kafe, dan petani lokal adalah bentuk kerjasama gotong royong yang mempercepat persatuan ekonomi. Selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila ini berkaitan dengan pengelolaan dan dukungan terhadap kebijakan publik. Yang pertama itu ada peran pemerintah dan komunitas, yaitu langkah mendaftarkan klepon ke UNESCO serta dukungan pemerintahan terhadap UMKM kuliner mencerminkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Selanjutnya ada musyawarah kreatif. Kolaborasi kuliner menuntut dialog antar pelaku usaha untuk mencapai kesepakatan rasa dan kualitas yang bisa diterima di semua kalangan. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus utamanya adalah pada kesejahteraan ekonomi yang merata, kemandirian ekonomi melalui inovasi dan teknologi digital. Pelaku UMKM memiliki akses pasar yang lebih luas sehingga membantu memutus rantai kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Hak budaya
Generasi muda memiliki hak yang sama untuk menikmati dan mengelola warisan budaya mereka agar tetap relevan dan memiliki nilai ekonomi tinggi di masa depan. Dan lalu kelompok kami juga sudah membuat poster edukatif yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi kelompok kami sudah membuat sebuah poster edukatif yang berjudul The Green Pearl of Indonesia, yang dimana di dalam poster ini itu menyajikan arti dari klopon itu sendiri, yang dimana klopon merupakan jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung ketan diisi gula merah lalu dibalut dengan kelapa parut. Nah, secara filosofi, klopon sendiri melambangkan kesederhanaan yang menyimpan makna yang mendalam. Nah, bentuknya yang bulat menggambarkan kebersamaan, keutuhan, dan persatuan dalam kehidupan masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ada transformasi budaya, di mana klopon dulunya hanya dianggap sebagai jajanan pasar tradisional biasa. Namun, lambat laun pada era modern ini, klopon sudah disajikan menjadi bentuk yang lain, yaitu seperti es krim klopon atau klopon cake, dan lain sebagainya. Dan lalu di poster kami ini juga menyajikan bagaimana nilai Pancasila dalam kolaborasi yang dikemas dengan kata pearl, yang dimana P untuk piety, yang berarti syukur atas anugerah alam lewat pelestarian dan tradisi. Lalu yang kedua ada E untuk ethics, yang dimana inovasi modern yang menghormati martabat budaya bangsa. Yang ketiga ada A untuk alliance, yang berarti gotong royong petani lokal menuju panggung dunia. Selanjutnya ada R untuk role of wisdom, yang dimana kebijaksanaan dalam melindungi hak warisan budaya. Dan yang terakhir ada L untuk livelihood, yang berarti keadilan ekonomi bagi seluruh penggiat UMKM. Nah, di dalam poster kami juga menyajikan sebuah video tutorial yang dimana berbasis QR code, yang dimana jika kalian mengaksesnya bisa diarahkan langsung ke platform YouTube yang berisi tutorial mengolah klopon secara modern, yaitu klopon cake. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi